minggu kemarin kita PJJ ya. Oke, gimana kabarnya, Baik? Alhamdulillah ya. Oke, kita untuk memulai pembelajaran hari ini kita sama-sama ucapin bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini udah pada masuk semua atau masih ada yang belum berangkat? Oh gitu. Oke, kami siapkan ya. Abdul Rafi. Tapi datang ya. Ada Lia. Alia. Oke, kita mau masuk materi baru ya. Kalau kemarin kita udah mempelajari tentang ekosistem, sekarang materi baru. Materinya adalah perubahan lingkungan. Ada yang udah baca semalam? Belum? Oke. Dan kita kali ini karena mau belajar perubahan lingkungan ya. Sebenarnya perubahan lingkungan itu banyak. Ada pengertian lingkungan itu apa? Kita akan mempelajari faktornya, dampaknya, terus solusi yang akan kalian ambil seperti apa. Selain itu juga nanti kalian akan mempelajari tentang pencemaran di lingkungan, baik itu pencemaran suara, udara, tanah, dan yang lainnya. Terus nanti ada global warming, efek rumah kaca. Terus nanti yang terakhir kita akan membahas tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Tapi untuk hari ini karena materinya banyak, kita hanya akan belajar tentang apa itu lingkungan dan pengertian faktor serta dampak dan solusi yang akan kalian ambil. Oke. Selanjutnya, nah tujuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Yang pertama adalah kalian mampu nih mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Oke ya. Nah, terus yang kedua, kalian yang kedua, dengan mempelajari perubahan lingkungan, nanti kalian mampu menganalisa dampak perubahan lingkungan. Karena nanti kalian bisa mengetahui dampaknya, nanti bisa kalian terapin di lingkungan sehari-hari kalian. Terus nanti kalian mampu menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Karena berbagai macam perubahan lingkungan yang saat ini kalian bisa menciptakan solusinya seperti apa. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran sebenarnya, kalian tahu nggak Indonesia itu negara apa? Tropis, subtropis, atau punya berapa musim? Tropis ya? Kira-kira bisa nggak Indonesia itu turun salju? Nggak mungkin. Tapi punya nggak Indonesia saljunya? Punya. Di mana? Jaya. Udah itu aja. Oke, ya. Indonesia cuma punya satu ya, dan itu cuma satu-satunya desert atau lapisan es terbesar di Indonesia. Coba kita lihat videonya. Ya, esnya mencair. Ada lagi? Kenapa? Kalian? Kenapa Diki? Kan esnya mencair. Terus kenapa? Pemanasan global. Terus ya? Bajunya. Ini
pelajari apa? Ayo, yang bisa jawab Ibu jajanin. Yuk. Kira apa? Apa? Oke, apa? Gajah ya? Kehilangan habitatnya. Oke, ada 1 poin. Ada lagi? Oke, dapat gajah. Ini ya, istirahat ya. Ada lagi? Gajah yang kita bahas itu karena adalah, betul ya? Jadi, siapa namanya Mbak? Oh iya, Olivina. Karena habitat gajah, dari gajah itu berdasarkan dari penelitian di Taman Nasional Bukit Barisan ya, gajah itu menjelajah antara 32, sekian sampai 166, sekian kilometer persegi. Jadi selama bertahun-tahun gajah akan mengitari jalan yang sama. Nah, gajah adalah hewan yang memerlukan makanan lebih banyak, betul nggak? Betul. Jadi mungkin nggak gajah hanya mendiami satu tempat aja? Enggak ya. Nah, karena gajah nggak bisa mendiami satu tempat, makanya gajah muter-muter untuk cari makanan. Kira-kira makanan atau tempat daerah mana yang akan memberikan dia perlindungan, memberikan dia makanan banyak? Seperti itu. Nah, gajah kan lebih suka ke tempat semak belukar ya, karena suplai makanannya lebih banyak. Nah, kira-kira ketika semak belukar diubah oleh manusia yang transmigrasi kayak gitu kan, jadi lahan perkebunan. Kira-kira yang salah siapa? Manusia. Karena apa? Karena ya, karena dia adalah dari merubah habitatnya gajah itu juga dari yang semak belukar jadi area produktif ya. Jadi gajah itu juga bingung, dia melewati jalan yang sama nih. Misal kalian mau pulang lewati jalan sini, tiba-tiba di sini udah ada bangunan, udah ada pasir, gitu kalian kaget kan? Nah, kalau jadi kalian lewat situ, kalian marah ke tukangnya, tapi tukang yang marah sama kalian. Kayak gitu. Nah, tapi hubungannya di sini. Itu lingkungan gajah termasuk daya lenting. Daya lenting itu adalah kemampuan lingkungan untuk memperbaiki kembali setelah adanya gangguan. Misal nih, contoh salah satunya rusa. Rusa itu kan akan hilang kalau misal ada perburuan. Tapi kalau ada yang melahirkan kembali, berarti lingkungan itu akan menjadi seimbang atau lingkungan itu membentuk daya lenting. Begitu juga sama si gajah. Kalau misal gajah lingkungan habitatnya dirusak manusia dan gajah itu diburu sama manusia, kira-kira daya lentingnya itu seimbang atau enggak? Enggak ya. Karena kehamilan gajah berapa? 1 kali hamil berapa? Mengandung berapa? Berapa bulan, berapa tahun? Gajah itu biasanya mengandung anaknya itu 2 tahun. 2 tahun ya. Lama banget ya. 2 tahun. Oke. Itu kalau dari daya lentingnya gitu ya. Kalau dilihat daya dukung itu kan kayak kemampuan lingkungan. Misalnya untuk dia menyediakan makanan atau perlindungan. Misal dari lingkungannya juga ada hutan. Hutan itu isinya apa sih? Hutan itu kan isinya tumbuhan. Tumbuhan ini sebagai apa? Ayo, cek ekosistem kemarin. Tumbuhan sebagai apa? Produsen. Dia mampu apa? Dia mampu menyediakan makanan sama perlindungan buat siapa? Buat siapa? Ya, buat perlindungan ya, terutama khususnya produsen tingkat 1. Kali ini akan diskusi dulu mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, sampai saat ini mudeng apa mudeng? Mudeng. Oke, silakan
baca dengan teliti. Terus jangan lupa untuk hasil diskusinya terus di kertas itu juga boleh dibaliknya. Oke, kalian punya waktu 20 menit ya. Aku mulai dari sekarang. Sini kita mau mempersembahkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul kekeringan hebat. Yang pertama, permasalahan yang dialami oleh cerita di atas yaitu sama-sama di Aceh mengalami kekeringan akibat kemarau. Oke, kita kan untuk kali ini itu kan ada kita bahas tentang faktor yang dikarenakan manusia dan alam. Kalau untuk yang alam tadi ada gempa bumi, banjir, terus ada yang dari manusia kebakaran hutan, dan yang lainnya. Gitu. Jadi ini beberapa faktor yang dari manusianya ya, dan ini faktor dari manusia dan alam. Ada banjir bandang, gunung meletus, longsor, gempa bumi, tsunami, keringan, kebakaran hutan, angin puting-beliung, perubahan musim, perubahan iklim. Dampaknya karena udah maju ya teknologi dan industrialisasi, jadi berpengaruh sama kualitas lingkungan. Jadi lingkungannya jadi nggak seimbang juga, banyak perubahan iklimnya juga. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya, tapi yang kita akan belajar tentang pencemaran air. Jadi minggu depan kita akan praktikum ya. Jadi tolong siapkan mas-mas kelompok. Ini silakan bawa 3 gelas bekas air mineral ukuran 200 ml. Terus ada deterjen. Kalian bawa deterjen yang saset aja nggak apa-apa. Sama sendok kecil, kalau sendok puding nggak? Ya, nanti kalian bisa bawa itu. Terus 3 ekor ikan kecil. Terus ekor ikan kecilnya itu kira-kira yang bisa dimasukin ke dalam gelas. Buka dulu, kita rasain sama-sama. Hamdalah.